Nah, gimana cara kalian itu membagi waktu atau manajemen waktu terkait dengan antara bisnis dengan kuliah maupun organisasi? Kalau kita manajemen waktu tuh bagi saya tuh sangat gampang. Ya, mungkin bisa dicek di IG. Nah, tapi aku punya cara sendiri itu biasanya aku buat kayak to-do list gitu Kak di dua aku buat di kos sama buat di HP biar Saya ya manajemen waktu yang betul-betul. Jadi tip and triknya itu Halo Sobat Manajemen, selamat datang di Akstime, Aksa Binaya Talk Time. Kali ini dengan aku Tiawati sebagai host pada episode pertama di Akstime tahun 2023. Nah, pada episode pertama ini kita akan berbincang-bincang gitu ya, terkait dengan manajemen waktu di sela-sela kuliah dan juga bisnis. Nah, di depan aku udah ada narasumber yang luar biasa nih. Ada Kak Tara dan juga Kak Feby. Halo Kak Tara, halo Kak Feby. Iya. Oke, gimana nih kabarnya Kak Tara sama Kak Feby? alhamdulillah. Baik. Sehat ya. Kak Tara sama Kak Feby ini sama-sama dari Universitas Madura ya? Iya. Kalau boleh tahu dari program studi apa? Mungkin bisa jawab dulu Kak Feby. Kalau saya dari Fakultas Hukum semester 4. Kalau katanya sendiri. Dari FEB Manajemen Angkatan 21. Oh, berarti beda prodi ya ini ya? Oke. Sebelum kita lanjut ke manajemen waktu, aku ingin tahu nih, Kak Tara sama Kak Feby ini dulu gimana ketemunya? Awal ketemu dulu, bisa menjalankan bisnis bareng gitu ya? Aslinya sangat kocak sih ya kalau ketemunya. Pertama ketemu ada beberapa faktor dari teman-teman juga membantu ketemu dari Tara. Kalau misalkan tentang pembuatan bidah hijab itu aslinya juga kocak. Jadi terlintas aja pas mau tidur pas di Berau, pas saya pulang semester 4, 3 naik ke 4 itu pas Februari kalau nggak salah. Nah itu terlintas gitu. Bagaimana kita dalam artian saya sebagai cowok tanggung jawabnya apakah pacaran ini bisa diarahkan ke tempat yang haram misalkan, tempat yang ya keluar terus gitu kan. Jadi daripada kita gini-gini aja, dia juga senang fashion atau lain sebagainya, jadi ya aku manfaatkan, apalagi dia anak manajemen. Bagi saya gitu kan, kalau anak manajemen nggak bisa bisnis ya sama aja, nggak usah kuliah gitu kan. Bagi saya gitu. Itu aja sih. Jadi awal ketemunya itu di? Awal ketemunya itu di lapangan futsal. Pas saya futsal dulu kalau nggak salah Taruna Jaya atau Pomdi? Taruna Jaya. Pomdi atau Sultan? Sepertinya Pomdi. Oh, ketemu di situ. Iya, pas turnamen Pomdi. Ya. Terus habis itu ya, mungkin bisa dicek di IG. Terus akhirnya kalian berdua memilih untuk menjalankan bisnis bareng gitu ya? Belum. Jadi bisnis bareng ini baru-baru aja Februari. Jadi pas ketemu awal itu sama Tara ya bulan 6 bulan 5-an atau bulan 4 gitu. Pas mau libur-libur seperti ini, pas acara Pomdi itu. Nah, kalau buka Bita Hijab ini baru-baru aja Februari kemarin pas saya lagi di Berau, mau tidur itu terlintas. Kita buka langsung paginya langsung ngechat dia karena kan LDR. LDR ya. Oke, apa sih tujuan Mas Feby dan juga karena itu menjalani bisnis bareng gitu? Tujuannya ya agar pacaran ya tidak keluar terus ngabisin uang kan. Beberapa faktor, beberapa orang-orang mengatakan yang tidak suka pacaran ya ibaratkan apa yang sih pacaran gitu ngabisin uang kayak gitu. Terus saya berpikiran tuh, dia tuh kok suka fashion, suka baju atau make up dan sebagainya. Walaupun saya tidak bisa bisnis atau apa gitu kan. Nah, apalagi dia anak manajemen, ilmunya dipergunakan lah dengan baik gitu. Seperti itu. Udah berapa lama nih kalian itu menjalankan bisnis bareng? Ini kita mulai buka Bita Hijab itu kan launching tanggal 23 Februari 2023. Dihitung dari bulan Februari sampai sekarang itu udah dapat sekitar 5 bulanan lah Kak. Berarti sudah 5 bulan ya kalian menjalani bisnis bareng. Oke.
udah ada berapa bisnis yang udah kalian jalanin? Selain ada Beta Hijab ya, pasti ada lagi selain bisnis. Ada Bita Confection. Jadi Bitanya tuh nama dari Febitara kebetulan, terus ada filosofi, ya mungkin yang tahu ini saya sudah lupa. Nah, konveksi itu seperti apa? Seperti kayak pembuatan jersey, pembuatan PDH, pembuatan jilbab dan sebagainya. Seperti itu ya. Selain itu masih ada lagi kalau cuman konveksi sama Beta Hijabnya aja? Kalau sama Tara itu dua-dua, tapi kalau saya sendiri dulu saya pernah ngojek, BTN, terus buka warung kopi sih, warung kayak Starbucks keliling, tapi bukanya di Batu Porong. Oh, di Batu Porong. Iya. Sama menambah literasi teman-teman tentang baca buku ya kan, tidak hanya ngopi doang, main HP, tapi saya membawa buku dari buku ayat kiri, Marxisme dan sebagainya, agar kita ngerti lah fitrahnya sebagai mahasiswa itu seperti apa. Kalau Mbak Tari sendiri selain ada bisnis Beta Hijab dan juga Beta Confection ya, itu ada lagi nggak? Sebenarnya itu kalau mulai bisnis itu dari lama ya Kak ya. Itu mulai bisnis itu mulai dari SD, mulai kayak suka jualan barang yang lucu-lucu. Terus SMP itu aku jual produknya saudara, aku jual kembali kayak produk minuman. SMA itu ya kayak atlet all shop itu sempat. Terus kuliah ini kebetulan ada sekitar 5 termasuk Bita Confection sama Bita Hijab ini. Yang pertama ya yang jual aplikasi premium, yang kedua buka kayak buat teman-teman kalau misalnya kita menampung teman-teman yang bisa desain itu. Terus yang ketiga buka ya kalau kita buat jurnal itu kan ada di chapter Nipin itu sih Kak. Berarti yang cuman collab berdua itu cuman Beta Hijab sama Beta Confection ya? Iya. Sisanya ada menjalankan bisnis sendiri-sendiri gitu ya? Oke. Dari semua bisnis yang sudah kalian jalankan, dari Beta Hijab, dari Confection, itu menurut kalian pribadi itu apakah itu sudah sesuai target yang kalian inginkan atau masih proses sih? Pastinya sih kayaknya belum ya, karena masih proses, dia kan tidak langsung sesuai target, tapi kita kan harus punya visi misi gitu kan. Kita yang penting istiqomah dalam bahasa Islam ya. Kayak gitu sih. Oke. Tantangan apa nih? Dan selama kalian menjalankan bisnis bareng ya, dari bisnis Beta Hijab dan juga Confection, itu kan pasti ada tantangan setiap kita mau menjalankan bisnis. Itu tantangannya apa kira-kira dari bisnisnya kalian? Sebenarnya banyak sih kan, dari faktor hubungan juga kan. Dalam artian ya namanya hubungan itu pasti ada berketengkarnya atau berkelahinya lah, dalam artian cekcok atau satu sama lain, itu salah satu indikatornya. Dan yang kedua terus dana juga ada, terus kompetitor yang sama kayak kita, terus ada juga dari segi konsumen lah kan, biasa konsumen mungkin kayak membandingkan produk kita dengan kompetitor yang lain, itu kok gini Kak, yang ini kok gini, kenapa harganya kok ini di Bita itu lebih mahal gitu. Udah kita kasih harga, ternyata dia aja gak beli, jadi kita udah apa namanya aja konsumen kan beda. Oke. Nah, gimana sih cara kalian kan pasti pernah mengalami kalau bisnis kan biasanya ada jatuhnya, ada kita naiknya gitu. Nah, apakah dari bisnisnya kalian tuh pernah mengalami jatuh yang benar-benar jatuh banget? Kalau misalkan itu belum pernah ya. Alhamdulillah belum saat ini belum. Tapi ya itulah beberapa faktor dari Eksternal. ya eksternal, salah satunya beberapa cara pandangan, beberapa cara pikiran. Jadi akhirnya ngebreak bentar dalam arti ngebisnis itu. Jadi kita sama-sama menata niat lagi, sama-sama bangkit lagi, survive lagi, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kan. Kalau kita ingin usaha. Betul. Nah, oke. Tadi kan kalian seorang mahasiswa ya, sama mahasiswi gitu. Otomatis kan kalau kita sudah kuliah gitu kan kita juga sibuk gitu kan. Entah itu sibuk organisasi, entah itu sibuk dengan tugas kuliah gitu. Nah, gimana cara kalian itu membagi waktu atau manajemen waktu gitu? Terkait dengan antara bisnis, dengan kuliah maupun organisasi. Kalau kita manajemen waktu tuh bagi saya itu sangat gampang. Tergantung individunya atau personnya sendiri. Yang penting punya tanggung jawab, sama aja kita
bersusah-susah sekarang daripada besoknya bersusah-susah gitu. Betul. Prinsip saya gitu. Prinsip saya itu kayak gini, seperti ikan yang melawan arus. Karena pada dasarnya hidup itu sebagai fitrah yang dalam Al-Quran itu mengatakan bahwasanya kita ini kaum mustadaf, benar salah ya. Iya. Jadi harus fil ard, berjuang kan di muka bumi. Jadi ya semua harus kita perjuangkan. Kalau manajemen waktu bagi saya tentang organisasi, beberapa itu hanya hal bullshit. Jadi tidak punya niat bagi kita. Karena kalau misalkan manajemen waktu, walaupun sesibuk apapun, ibaratkan presiden bagaimana itu sibuknya, waktunya 24 jam tapi bisa memanajemen waktu. Apalagi kita yang masih dalam artian masih mahasiswa, terus masih dibiayai oleh orang tua, jadi kan gampang, tergantung personnya aja kayak gitu, niatnya, dinama amalnya. Kalau bisa gitu. Oke, dari Mbak Taranya nih, gimana cara Mbak Tara itu memanajemen waktunya gitu? Kan Mbak Tara juga pastinya sibuk juga kan, selain dengan bisnis kan ada tugas kuliah dan juga organisasi. Kalau dari aku sendiri itu ya kurang lebih sama kayak Mas Wibinya itu, kita kan tergantung dari orangnya dan satu individunya. Tapi aku punya cara sendiri, itu biasanya aku buat kayak to-do list gitu Kak, di dua aku buat di kos sama buat di HP, biar kalau di kos itu kan pakai stick note itu aku tempel di dinding tuh biar aku ngerti, siapa tahu kalau nggak buka HP, oh ini hari ini aku harus ngapain, terus kayak di reminder HP aku tulis gitu. Karena kan ya namanya manusia bisa lupa gitu, mana yang urgent dulu, mana yang enggak gitu. Tapi tetap kita memprioritaskan yang pertama kita di sini kan untuk kuliah gitu. Jadi ya gitu sih Kak kalau aku. Dan ilmu buat teman-teman sobat manajemen yang mau mulai bisnis itu gimana caranya biar bisa menjadi pebisnis pemula, apa aja yang perlu dipersiapkan, baik itu rencana maupun mental ataupun apa itu. Kalau bagi saya sih yang penting niat, semua akan berjalan. Intinya udah itu aja, karena tidak ada yang bisa berjalan karena tidak ada niat ya. Bagi saya itu aja sih. Dari Mbak Taranya mungkin? Kalau dari aku sih yang pertama kita fokus ke apa itu kita mau targetnya, kita ke siapa, segmen pasar kita tuh ke mana. Terus yang kedua itu kalau kita melakukan hal-hal yang kita sukai kan kita pasti lebih gampang kan menjalannya itu. Terus itu ya kembali ke individunya juga sih, juga harus ada niat juga. Terus yang keempat yang modal itu kan juga penting dalam satu usaha gitu. Kalau misalnya ada yang bilang ya kan aku nggak punya tabungan atau apa, tapi ya kalau kita ada niat ya pasti kita bakal menyisihkan uang saku kita untuk kita tabung dan jadikan modal gitu. Tapi sepanjang kalian jalankan bisnis, pernah nggak kalian itu di posisi benar-benar capek banget ngurusin bisnis, ngurusin kuliah, ngurusin tugas-tugas yang lain juga? Mungkin dari Kak Feby. Ya kalau saya sih kadang ada kayak mau tidur itu kan biasanya merenung sebentar. Kayak kalau saya gini-gini terus break terus atau tidak melakukan hal sesuatu yang bisa menguntungkan bagi diri saya maupun orang lain, manfaat dari orang lain, jadi ya, harus bangkit lagi kayak gitu. Walaupun sulit, walaupun kita paksa. Memang dari hal yang kecil itu kita jangan melewatkan, malah hal kecil itu bisa menjadi besar. Seperti itu. Dari Mbak Tanya gimana? Kalau dari aku sih pasti ada lah, namanya capek itu kan wajar. Tapi ya gimana caranya kita untuk kembali lagi biar nggak capek itu gimana? Juga kita kan ingat awalnya menjalankan bisnis tujuannya itu apa gitu. Mungkin kan kadang kan pasangan ya menjalankan bisnis dengan seorang pasangan itu ada plus minusnya gitu. Pasti ada. Nah, bagaimana cara kalian tuh menanggulangi kayak misalkan ada pertengkaran gitu kan? Pasti kan itu berdampak juga ke bisnis yang kalian jalankan. Itu gimana sih? Ya pertengkaran tadi yang disebutkan tadi bahwasanya sudah dipaparkan bahwasanya tadi pertengkaran itu hal biasa. Jadi bagaimana kita seorang mahasiswa ya, apalagi orang bilang orang insan akademis yang dibilang seperti itu. Jadi yang penting ngertiin satu sama lain, ngerti tanggung jawab satu sama lain. Ya harus bersifat dewasa karena dalam sebuah hubungan itu sifat dewasa itu paling penting. Seperti itu bagi saya.
mungkin kan kalau Mas Vivi kan harus menanggapi sikap dari seorang cewek kan pasti ada moodnya gitu, mood swingnya. Kadang kan cewek ada di posisi kayak ya udah males gitu Iya. menjalani bisnis. Itu gimana caranya Mas Vivi-nya itu mengarahkan untuk Mbak Tara ini? Kalau misalkan kayak seperti itu, ya biasanya kan beberapa kali sih cara seperti itu memang hal wajar bagi saya. Tapi saya diamkan dulu, saya buat hal-hal sesuatu, misalkan baca buku kayak atau diskusi kayak sama teman-teman di warung kopi. Nanti kalau sudah 1 jam atau 2 jam baru saya cek udah selesai. Kalau sudah dia ngomong sudah, kembali lagi seperti biasa. Seperti itu. Aku mau nanya lagi terkait dengan manajemen waktu. Tadi aku kurang begitu menangkap gitu terkait dengan manajemen waktunya kalian. Nah, kita kan kadang kan ada benar-benar sibuk kuliah itu gimana cara kalian misal ada satu hari kita dapat tugas itu. Nah, sedangkan kita harus punya bisnis, mungkin teman-teman juga ngerasain kayak gitu. Iya. Itu gimana caranya kita membagi bisnisnya kita sama tugasnya kita? Gitu. Keduanya sama-sama penting biasanya. Ya, ya tergantung individu lagi tadi kan. Saya beberapa organisasi yang saya ikuti juga sering ikut lomba. Ya karena yang penting jangan ada waktu yang kosong lah intinya. Yang waktu yang kosong untuk dibuang-buang semata-mata hanya untuk bersenang-senang yang tidak ada arah lah, ibaratkan seperti itu. Nah, itu harus waktu itu harus dimanajemen dengan baik. Ya, kalau kita wajar tidak tidur malam atau tidur ya jam 2, jam 12 atau jam 1 itu wajar, karena kapan lagi kita seperti ini, seperti anak muda ya kan, dari kapan lagi bisa waktunya bisa seleluasa gitu, apalagi kita anak kos kan nggak dibebani orang tua dalam artian biasanya kan orang tua marah-marah tuh kalau di rumah tidur jam 12 atau jam 1. Nah, menghindari itu, dari itu saya ya manajemen waktu yang betul-betul ya, walaupun tidur itu sangat minim banget gitu. Makanya dari itu ya saya harus pinter-pinter personnya sendiri sih. Kalau personnya nggak ada niat ya sudah nggak bakal jalan semuanya apapun. Bagi saya sih itu tergantung person dan niat. Nih pertanyaan terakhir dari aku. Mungkin ada tips dan trik untuk teman-teman sobat manajemen gitu. Cara membagi waktu yang baik dan benar itu seperti apa gitu? Sobat manajemen ya. Iya, sobat manajemen. Saya iri nih, nggak ada di fakultas umum, nggak ada seperti ini. Jadi tip and triknya itu ya harus pintar-pintar manajemen waktu. Terus salah satunya waktu itu harus dipergunakan dengan semaksimal mungkin dengan niat kita, dengan visi misi kita. Bagi saya hidup harus ada visi misi. Kalau tidak ada visi misi, bagi kita hidup itu bakal hampa kayak gitu. Jadi ya tergantung person. Kalau misalkan kita menjabarkan beberapa waktu yang kita misalkan bangun tidur harus gini. Kalau saya enggak sih. Kalau misalkan ada waktu luang, misalkan waktu jam kuliah itu jam 8 ibaratkan, jam 7 saya sudah bangun, dia saya belajar kayak atau bahas-bahas yang belum bisa terselesaikan, buka laptop, bahas tentang ini itu. Yang penting niat aja sama itu usaha. Yang penting niat dan usaha ya. Mungkin ada tips dan trik dari Mbak Tara. Ya kalau dari aku buat sobat manajemen itu jangan takut untuk mencoba hal baru, untuk membuat inovasi baru. Karena kalau kegagalan itu kan pasti ada dalam suatu perjalanan. Ya kan pengalaman terbaik itu kan dari kegagalan kita. Oke, kita udah berbincang-bincang sangat lama ya. Untuk yang terakhir nih, ada closingan kalimat motivasi dari Mas Vivi dan Mbak Tara untuk closingan episode kali ini. Kalau closingan ya, jadi yang penting jangan takut untuk mencoba. Intinya itu. Dari Mbak Tara ini ada kalimat motivasi buat mencoba. Ya hampir sama ya. Buat sobat manajemen itu jangan takut mencoba hal baru, jangan takut untuk gagal, karena seperti ada yang bilang di quote itu bukan pemuda yang berani
berani untuk mencoba hal baru, mencoba inovasi baru. Itu adalah pemuda yang bisa bahkan mampu untuk menjadi penerus bangsa. Gitu. Oke, terima kasih kepada Mas Febi dan juga Mbak Tara yang udah datang gitu, dan juga hadir di Akstime episode pertama ini Mas Dua ya. Keren berarti ya. Ada sangat tamu yang sangat luar biasa gitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, juga terima kasih sudah berbagi ilmunya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sobat manajemen yang udah menonton episode pertama ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube Himan FEB UTM. See you di episode selanjutnya. Bye bye.